Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami, BSBS ID. Silahkan bila ada saham yang ingin Anda minta dianalisa, kami akan coba bantu. Silahkan drop di kolom komentar. Kami usahakan di akhir minggu kami akan membahas semua request Anda. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini. Hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Kalau kita melihat apa yang kami prediksi di tadi pagi di market outlook, bahwa IHSG akan berada dalam zona merah 53%. Padahal kemarin sore di market review kami memprediksi IHSG akan hijau 51%. Jadi begitulah memang market dunia, begitu dinamis, cepat sekali berubah. Oleh karena itu kami memang membuatkan market review dan market outlook untuk bisa menginformasikan kepada Anda apabila ada hal-hal yang berubah dalam menghadapi market dunia di esok hari. Kalau kita lihat tadi IHSG dibuka langsung ke zona merah di 6.355,376, sempat naik sedikit di 6.369,411, dan akhirnya sempat turun juga ke titik terendahnya menjelang penutupan sesi pertama ke 6.270,108, kemudian naik lagi dan akhirnya ditutup di 6.290,799. IHSG mengalami pelemahan 1,35% atau 85,98 poin. Terjadi transaksi sebesar 14,047 triliun rupiah pada hari ini. Tercatat hanya 154 saham yang mengalami penguatan dan 314 saham melemah. Market capital IHSG sendiri terpaksa turun ke 7.436,181 triliun rupiah, dan ini juga mengakhiri penguatan 3 hari selama berturut-turut untuk IHSG. Dan setelah beberapa hari terus investor asing mencatatkan net foreign buy, hari ini investor asing melakukan net foreign sell sebesar 17,43 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat kurs rupiah hari ini adalah 14.246 rupiah per 1 US dolarnya, atau rupiah melemah 62 poin atau 0,44%. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia menguat 6,25 poin atau 0,37% ke 1.717,15 US dollar per troy ounce. Sedangkan kalau dirupiahkan adalah 786.052 rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka pemimpinnya adalah BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Total transaksinya hari ini 825,6 miliar dan mencatatkan net foreign sale sebesar 216,2 miliar, dan sahamnya turun 1.400 poin atau 4%. Dan di posisi kedua ada Astra International Tbk atau ASII, net foreign sale 62,5 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 1,76% ke 5.575. Di posisi ketiga Vale Indonesia Tbk atau INCO, net foreign sale 52 miliar, sahamnya turun 400 poin atau 6,75% ke 5.525. Di tempat keempat ada Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, net foreign sale 36,6 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 1,43% ke 8.600.
Dan di tempat kelima ada Gudang Garam Tbk, net foreign sale 32,4 miliar, sahamnya turun 100 poin. Yang paling sedikit di daftar saham yang net foreign sale turun 0,27% ke 36.900. Berlawanan dengan Inco yang merupakan yang penurunannya paling banyak, yaitu 400 poin atau 6,75% ke 5.525. Dan kalau kita lihat di saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, di tempat pertama ada Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, net foreign buy 70,6 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,76% ke 6.550. Posisi berikutnya ada Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN, net foreign buy 35,8 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,47% ke 2.130. Di posisi ketiga ada Kalbe Farma atau KLBF, net foreign buy 35,1 miliar, sahamnya naik 5 poin atau 0,32% ke 1.555. Di tempat keempat ada Aegis atau S Hardware Indonesia Tbk, sahamnya naik 20 poin atau 1,29% ke 1.570 dengan net foreign buy sebesar 26,3 miliar, dan ini menjadi saham dengan kenaikan tertinggi di daftar saham yang dibeli oleh investor asing. Dan akhirnya ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk, net foreign buy 22,7 miliar, sahamnya turun 90 poin atau 1,86% ke 4.760. Lalu kalau kita lihat bagaimana market regional Asia, yang menjadi market dengan kenaikan terbanyak adalah Hang Seng Index Hong Kong dengan penurunan 643,631 poin atau 2,15% ke 29.236,789. Kemudian disusul oleh Nikkei 225 Tokyo Jepang yang melemah 2,13% atau 628,990 poin ke 28.930,109. Lalu Shanghai Composite Index melemah 2,05% atau 73,410 poin ke 3.503,490, dan ini berdekatan dengan LQ45 yang melemah juga nyaris seperti Shanghai, yakni 2,04% atau 19,747 poin ke 948,468. Lalu kalau kita lihat market Eropa yang sudah dibuka, FTSE 100 Index London nampak melemah 46,340 poin atau 0,69% ke 6.629,130. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt juga melemah 0,36% atau 51,120 poin ke 14.030,870. Dow Jones Index Future juga nampak melemah 10 poin atau 0,03% ke 31.226. Dan DXY atau Dollar Index akhirnya naik di atas 90 ke 91 ya. Setelah cukup lama berada di bawah 91, naik 0,132 poin atau 0,15%. Dengan mengacu pada market Eropa dan market Amerika yang terlihat merah dan dolar indeks yang terlihat sedikit menguat, dan besok adalah hari Jumat yang biasanya dipakai sebagai hari untuk sell off atau hari TP, kami memprediksi bahwa besok IHSG kembali berada di dalam zona merah, tapi hanya tipis sebesar 51%, mengingat tadi IHSG sudah mencatatkan koreksi yang cukup dalam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami Best Biz ID. Sampai jumpa.